Assalamualaikum, Dinasti Febriansi ada di sini. Menu resep kali ini ada dua, yaitu tumis bayam siram sup jagung dan juga kangkung sambal rujak. Mau tahu gimana resepnya? Ini dia resepnya. Check this one out. Untuk yang pertama kita mau membuat tumis bayam siram sup jagung itu. Bahan-bahannya ada 2 ikat bayam yang sudah dicuci bersih ya. Lalu 1 gelas belimbing air bersih ya. Dan juga 1 siung bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis. Serta ini bumbu garam, juga gula dan juga kaldu ayam. Ya, ini untuk bahan tumis bayamnya. Untuk sup jagungnya ada air 1 gelas seperti itu, lalu 1 siung bawang putih besar dan 1 buah jagung yang sudah di blender halus tanpa air, benar-benar halus ya. Lalu 1 butir telur nanti dikocok lepas, serta ini 2 sendok makan maizena dan 2 sendok makan air. Ini ada garam, kaldu ayam dan juga si gula. Seperti itu. Ini cara membuat tumis bayamnya. Kita menggunakan 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis si bawang putihnya. Jadi jangan terlalu banyak ya, berminyak juga nggak bagus banget. Tunggu sampai benar-benar panas, baru kita masukkan si bawang putihnya. Setelah panas, baru kita oseng-oseng. Ini harus ditumis terus sampai coklat keemasan. Kalau misalnya dia berhenti menumisnya itu takutnya gosong. Jadi nanti berpengaruh sama rasa seperti itu. Setelah coklat keemasan bisa kita masukkan bayam. Ini setengah bayam dulu. Kalau setengah bayam ini sudah layu, baru kita bisa masukkan temennya gitu. Karena kan tempatnya itu terbatas, kecuali kalau dia penggorengannya besar atau wajannya besar bisa dimasukkan semuanya. Diaduk terus. Nah, kalau misalnya udah layu seperti ini, baru kita bisa kasih air. Kita bisa tutup sambil kita menunggu matang nih ya. Kita bisa masak si sup jagung. Kita pindah dulu. Nah, ini sup jagungnya ini kita menggunakan 3 sendok makan minyak lagi. Tunggu sampai panas. Gedekan apinya untuk si bayam. Jadi ada kompor 2 wajib kita fungsionalkan. Nah, kita tuang si bawang putih, tumis-tumis sampai dia nggak gosong. Tuh lihat tuh, spatula saya sudah gosong atau spatula kayu. Itu akibat karena masak sambil main sama si kembar, jadi begitu. Kalau udah kuning kecoklatan seperti itu, kita berikan air yang tadi 2 gelas sesuai video ya, contoh gelasnya. Itu tunggu sampai mendidih aja. Dibesarkan apinya biar cepat mendidihnya. Jangan lupa sembari diaduk-aduk kita punya bayam, jangan lupa. Kalau saya sih senangnya tumis bayam atau bening bayam itu yang lembek atau lembut, karena saya punya anak bayi. Jadi saya mau lembutkan dulu. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau dia sudah mendidih baru kita masukkan si jagung seperti itu. Oke, sudah mulai boil. Kenapa saya masukkan jagung terlebih dahulu? Itu karena si jagung itu matangnya lebih lama. Jadi tahapannya adalah jagung. Setelah jagung matang 5 menit, baru maizena, baru setelah itu telur. Begitu pembuatan si sup jagung. Kunci utama sup jagung itu ada pada rasa si bawang putihnya. Jadi kalau bawang putihnya itu nggak bagus,
rasanya ya nanti semuanya akan blank. Kita masukkan dulu tuh bumbu-bumbu si bayamnya ya, jangan lupa. Nah kalau udah empuk kayak gini baru kita bisa matikan kompor. Siap untuk disiram oleh sup jagung yang sedikit lagi mau matang. Jangan lupa dirasa-rasa dulu, cek rasa ya. Semua masakan itu harus melalui tes rasa dari feeling lidah kita sendiri. Kita tahu kan makanan enak itu kayak gimana, yang kurang enak seperti apa, jadi kita bisa rasa-rasa. Oke, setelah itu kita bisa angkat. Iya, sudah, ayo cepat angkat. Nah ini dia, jagungnya sudah mulai empuk. Baru kita bisa masukkan si tepung maizena. Jadi tepung maizena itu kenapa dicampur sama air supaya dia itu tidak menggumpal. Nah itu harus air yang suhu ruang. Diaduk-aduk supaya tidak menggumpal begitu. Baru kita bisa masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa tepung maizena dan airnya itu dikocok-kocok supaya tidak menggumpal tadi ya. Dan cara menuangkan ke dalam wajan itu harus tetap diaduk supaya tidak menggumpal hasilnya. Seperti itu. Setelah cukup kental, nanti dia akan mengental. Nah, baru kita bisa mengkocok telur. Dan kita bisa memasukkannya sambil diaduk juga. Nah, di sini itu seratnya itu dia harus panjang-panjang. Gimana caranya untuk menghasilkan serat telur yang panjang seperti daging kepiting? Caranya itu kita mengocoknya dengan cepat, begitu. Nah, dan si telurnya itu memutar. Dan ini banyak banget ya. Hasilnya akan panjang-panjang seperti kita punya daging kepiting. Kita masukkan si bumbu-bumbu tadi dan cek rasa. Ini dia hidangannya, maksud saya cara platingnya. Tumis bayamnya itu kita taruh di piring. Setelah itu baru kita siram dengan sup jagungnya. Kira-kira aja ya untuk banyaknya sup jagung, dan jangan lupa diberikan bawang goreng. Ini dia. Selesai. Selamat mencoba dan menikmati hasil karya kamu di rumah. Dan resep kedua adalah kangkung bersama si sambal rujak. Nah itu dia, ada bahan-bahan sambalnya, nanti akan saya tulis di deskripsi box ya, supaya menghemat waktu. Lalu jangan lupa si asamnya itu dikasih air. Airnya itu harus dipanaskan. Tapi sebelum saya memberi airnya kepada si asam itu, saya mau ngerebus cabai. Jadi nanti air cabainya itu saya kasih ke si asam supaya menghemat air. Nah, kalau udah airnya menyusut gini ya kan, karena kita godok cabai dan si bawang, baru kita bisa tuang airnya. Tuangnya sedikit aja. Oke, setelah kita tuang, kocok-kocok. Nah, kira-kira 1 sendok makan aja. Nah, ini kita mau rebus si kangkungnya. Sambil nunggu airnya mendidih, kita ulek dulu si sambalnya. Ulek. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahin si gula merah. Ini rebusnya jangan terlalu matang atau jangan terlalu empuk. Bisa 5 menit aja. Pokoknya ada krenyes-krenyesnya gitu. Saya suka krenyes-krenyes kalau si kangkung. Kalau bayam kan untuk si anak-anak. Nah, ini dia si sambal. Jangan lupa kita kasih air asam jawa. Kalau nggak ada asam jawa pakai apa? Pakai belimbing boleh, pakai cuka 1 sendok teh boleh, pakai jeruk nipis perasan aja ya, airnya aja 1 sendok teh juga boleh gitu. Pasti banyak penggantinya, tapi ini kalau asam jawa ini kan benar-benar khas banget rasanya begitu. Nah
Nah kalau udah, kita bisa saring airnya. Nah kalau disaring kayak begini, airnya kan banyak nutrisinya di situ. Terus gimana dong? Ya bagi kalian yang mau ya diminum aja. Apalagi kalau ibu menyusui itu bagus banget tuh airnya, ya kan? Jangan lupa ditambahkan kaldu ayam, garam, dan juga gula. Cek rasa dan siap kita plating. Alhamdulillah selesai juga 2 resep dengan kilat videonya ya kan. Tetapi sebenarnya untuk detail resepnya itu insya Allah sudah detail. Dan untuk bahan ada di description box ya, bisa dilihat. Terima kasih banyak untuk tonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian telah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya. Ya, tetap semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.